Oke, kita mulai dari materi pembelajaran pertama, yaitu konsep dasar standar costing. Nah, kita review materi semester 3 sedikit ya. Jadi, cost system itu terbagi 3. Ada actual costing, normal costing, dan standard costing. Nah, bedanya apa nih? Jadi, kalau untuk actual costing, itu biaya yang dialokasikan itu berdasarkan kondisi aktual. Semua biaya itu mulai dari DM, DL, dan FOH. Kalau standard costing, itu semuanya berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. Sedangkan normal costing itu gabungan antara actual dan standar. Jadi DM dan DL itu berdasarkan kondisi aktual, sedangkan untuk FOH itu berdasarkan tarif. Nah, di video ini kita akan mempelajari salah satu cost system tersebut, yaitu standard costing. Nah, standard costing berarti berhubungan dengan biaya standar, ya. Apa sih yang dimaksud dengan biaya standar? Nah, jadi biaya standar itu merupakan biaya yang telah ditentukan sebelumnya atau predetermined cost untuk memproduksi satu atau sejumlah unit tertentu produk selama suatu periode tertentu. Misalnya nih, karena mau lebaran ya, aku mau jualan kue kering. Nah, maksud dari biaya standar ini adalah biaya dari satu unit kue kering yang aku jual tersebut. Misalnya satu toples kue kering tersebut. Misalkan biaya standarnya itu butuh sebesar Rp25.000. Nah, jadi Rp25.000 itu tuh udah include DM, DL, dan FOH. Seperti itu. Nah, jadi di biaya standar ini tuh terdapat dua komponen. Yang pertama itu adalah standar fisik atau standar kuantitas, lalu yang kedua itu standar harga. Nah, apa nih maksudnya? Jadi, standar fisik itu merupakan kuantitas standar dari input per unit output. Jadi, jumlah standar dari masing-masing input untuk satu toples kue kering tersebut. Nah, inputnya ini kan banyak ya, bisa dari DM, dari DL, dari FOH. Karena aku kasih ilustrasinya dari DM. Aku butuh bahan baku berupa tepung, butter, gula, telur, gitu. Nah, tepungnya ini satu toples itu butuh setengah kilogram, butter 1/5 kilogram, gula 1/4 kilo, dan telur 2 butir. Nah, yang setengah kilo, 1/5 kilo, 1/4 kilo, 2 butir, itu yang dimaksud dengan kuantitas standar. Nah, inputnya itu berarti tepung, butter, gula, telur. Seperti itu. Sedangkan untuk standar harga itu merupakan biaya atau tarif standar per unit input. Jadi, tadi kan inputnya tuh tepung, butter, gula, telur gitu. Nah, biaya atau tarif standarnya itu seperti ini. Jadi, misalnya tepung itu 1 kilo, harganya 10.000, butter 1 kilo 20.000, gula 1 kilo 12.000, dan telur 1 butir itu 1.500. Nah, yang 10.000, 20.000, 12.000, 1.500 itu merupakan biaya standar per unit input. Nah, apa sih kegunaan standard cost? Karena kalau tidak ada kegunaan atau manfaatnya, pasti nggak bakal digunakan ya. Jadi, kegunaan standard cost ini ada 5. Nah, yang pertama itu membuat anggaran. Jadi, dengan adanya biaya standar ini, anggaran itu dapat dibuat dengan andal dan cepat. Lalu, kegunaan yang kedua, mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi. Jadi, kan kita memiliki standar biaya nih, dan setelah proses produksi itu dilaksanakan, kan kita dapat informasi mengenai biaya aktualnya juga. Jadi, biaya standar tadi itu menjadi dasar untuk mengevaluasi hasil aktual. Jadi, dibandingkan tuh antara biaya aktual dengan biaya standar. Jadi, kita bisa mengukur seberapa efisiensi operasinya itu, dan kita bisa mengendalikan biayanya. Lalu yang ketiga, kegunaannya adalah memudahkan prosedur penetapan biaya dan pembuatan laporan biaya. Jadi, di sini misalnya ya ketika ada pesanan ke bagian produksi, permintaan produksi sesuatu gitu kan.
Nah, jadi kita itu bisa mengetahui nih kuantitas input, proses produksinya, dan biayanya karena kita udah punya data biaya standarnya. Begitu. Lalu yang keempat, menetapkan cost material, WIP, dan finished good. Jadi dengan adanya standar cost ini, dapat menyederhanakan pembebanan biaya ke persediaan, jadi ke raw materials, WIP, finished good. Nah, jadi biaya persediaan itu kita dapat menentukannya. Jadi dengan mengalihkan kuantitas dengan biaya standar per unitnya. Lalu yang terakhir itu menetapkan harga penawaran dan harga jual. Tadi seperti yang udah disampaikan sebelumnya, misalnya aku udah menganalisis nih, satu toples kue kering itu butuh biaya sebesar 25.000. Nah, dalam menetapkan harga, berarti aku nggak boleh menetapkannya di bawah 25.000 dong. Karena kalau di bawah itu kan bakal rugi. Jadi dengan adanya biaya standar, kita dapat menetapkan harga jual sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi mendapatkan keuntungan dan kita dapat memperkirakan keuntungannya itu berapa berdasarkan harga jual yang ditetapkan tersebut. Oke, untuk materi pembelajaran yang pertama, sekian dulu ya. Lanjut ke materi pembelajaran yang kedua.